Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Melini SPDSD. Saya adalah Kepala Sekolah SD Negeri 2 Talang Ubi, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Penukal Abab Pematang Hilir, Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu guru hebat, saya akan berbagi praktik baik, yaitu menumbuhkan minat baca peserta didik dengan program Abasa. Abasa adalah akronim dari Ayo Baca Setiap Hari. Program Abasa ini saya rancang untuk penguatan literasi dan numerasi di Sekolah SD Negeri 2 Talang Ubi. Situasi saat ini, saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 2 Talang Ubi mendapatkan sebuah tamparan yang cukup keras, yang mana di tahun 2023 rapot pendidikan SD Negeri 2 Talang Ubi mengalami penurunan di bagian literasi dan numerasi. Setelah ditelusuri, minat baca siswa di SD Negeri 2 Talang Ubi sangatlah rendah, sehingga ada sebagian siswa yang belum lancar membaca, yang mengakibatkan nilai literasi dan numerasi pada rapot pendidikan tersebut mengalami sebuah penurunan. Rendahnya minat dan baca peserta didik sangatlah berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan yang ada di SD Negeri 2 Talang Ubi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya minat baca peserta didik. Yang pertama yaitu faktor internal, yang mana faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari siswa sendiri, seperti pembawaan, kebiasaan, dan ekspresi diri. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal ini adalah faktor yang berasal dari luar. Misalnya sarana dan prasarana, kurang atau minimnya ketersediaan buku yang membuat siswa kurang berminat untuk berkunjung di perpustakaan. Kemudian perpustakaan kurang menyediakan buku-buku yang menarik bagi peserta didik, yang mana buku yang menarik bagi peserta didik itu adalah buku yang kaya warna dan kaya gambar. Kemudian kurangnya budaya membaca di lingkungan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta teknologi dan internet yang mengakibatkan siswa lebih gemar bermain video game dan bersosial media. Seperti kita tahu, di era milenial ini serba teknologi dan internet. Akibatnya, buku-buku di perpustakaan tak ubahnya sebagai sarang hantu. Dengan saya sebagai kepala sekolah untuk bisa menumbuhkan minat baca peserta didik dan menjadikan salah satu fokus saya dalam memperbaiki nilai literasi dan numerasi pada rapot pendidikan di SD Negeri 2 Talang Ubi di tahun 2024. Untuk menumbuhkan minat baca peserta didik tersebut, saya membuat ide dan inovasi dengan memanfaatkan gazebo yang tadinya hanya untuk duduk dan tempat bermain. Saya jadikan sebuah pojok baca yang menarik agar peserta didik, orang tua, wali siswa, dan masyarakat di sekitar dapat memanfaatkan waktu istirahat serta waktu luang mereka dengan membaca. Untuk meningkatkan minat baca tersebut, saya merancang sebuah program yang saya beri nama Abasa, yaitu Ayo Baca Setiap Hari, dengan tujuan agar minat baca peserta didik bisa meningkat dan dapat memperbaiki nilai rapot pendidikan serta nilai ANBK pada tahun ini dengan difasilitasi dan dalam menyediakan bacaan yang sesuai dengan minat dan karakteristik serta perkembangan peserta didik di tingkat sekolah dasar. Dalam menjalankan program ini tentunya sering ditemukan tantangan-tantangan yang muncul. Dan tantangan-tantangan yang muncul itu adalah mencari strategi untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Saya membuat dan berkreasi menciptakan strategi-strategi yang baru agar bisa menumbuhkan minat baca peserta didik tersebut.
Saya memodifikasi strategi yang ada dengan menyesuaikan konteks kebutuhan dan fasilitas yang dimiliki sekolah dan kontekstual. Secara umum, program Abasa Ayo Baca Setiap Hari dipergunakan untuk meningkatkan minat baca, pengertian, pemahaman, dan pengetahuan tentang pelajaran dalam menguasai informasi dan perkembangan teknologi. Apabila peserta didik sudah malas untuk membaca, maka hal tersebut juga berpengaruh terhadap prestasi belajar peserta didik tersebut. Namun, semua masalah bisa diatasi secara perlahan. Berikut ini adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik. Antara lain, 1. Literasi pagi hari. Literasi pagi hari adalah kegiatan yang dilakukan sebelum proses belajar berlangsung, yang mana siswa diberi kesempatan untuk membaca buku, mendengar audio, melihat video, dan lain sebagainya. 2. Sudut baca dan pojok baca. Sudut baca adalah tempat yang digunakan siswa untuk melakukan kegiatan membaca di dalam ruangan kelas. Sedangkan pojok baca yaitu suatu pojok yang berada di salah satu ruangan yang bisa diakses oleh seluruh warga sekolah untuk kegiatan membaca. 3. Kunjungan perpustakaan. Siswa diajak untuk ke perpustakaan dengan menggunakan jadwal-jadwal yang telah ditentukan. 4. Pohon literasi. Pohon literasi adalah media yang digunakan guru untuk memotivasi siswa melakukan kegiatan membaca. 5. Koleksi buku perpustakaan. Buku perpustakaan yang baik adalah menyedia berbagai jenis buku baik majalah, tabloid, koran maupun buku bacaan lain yang sesuai dengan minat peserta didik. 6. Membuat mading, majalah dinding. Majalah dinding digunakan untuk meningkatkan minat baca, mengembangkan ilmu pengetahuan, media pengajaran, pengisi waktu luang, dan menyalurkan serta menampung bakat, minat, dan hobi peserta didik. Dokumentasi dan sumber informasi keilmuan. 7. Lingkungan kaya teks. Lingkungan yang menyediakan berbagai bahan bacaan untuk anak-anak berinteraksi sehingga bisa menumbuhkan minat baca siswa. Dari program Abasa yang saya buat ini, saya melakukan review dan refleksi secara berkala. Hasilnya adalah berdampak kepada peserta didik, saya sendiri sebagai kepala sekolah, guru di internal satuan kepala sekolah, tenaga kependidikan, dan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Adanya pojok baca dan program Abasa, minat baca saya sebagai murid meningkat sehingga saya bisa menambah ilmu pengetahuan dari buku yang saya baca. Ada inovasi baru dari kepala sekolah kami, Ibu Malini SPDSD, memberikan inovasi baru yaitu membuat pojok baca sekolah yang mana ini akan membuat siswa-siswi SD Negeri 2 Tanghubi memiliki minat baca baik di taman maupun di lingkungan sekolah yang memiliki pojok baca untuk menjadi bahan literasi yang ada di sekolah. Selain memiliki pojok baca sekolah, kami juga memiliki pohon literasi, di mana pohon literasi ini mempunyai arti penting bagi sekolah supaya anak-anak di SD Negeri 2 Tanghubi maupun guru serta staf bisa berinovasi dan berkreasi, dan nantinya itu akan dibuat di pohon literasi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih telah memberikan edukasi dari pojok baca sekolah yang telah diinovasikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tanghubi. Saya selaku staf SD Negeri 2 Tanghubi mengucapkan terima kasih.